Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Aziz. Di sini saya akan melaksanakan siklus pertama, yaitu melakukan observasi atau wawancara kepada pendamping orang tua pada saat pembelajaran di pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini lokasinya berada di Kampung Tonjong, Desa Girimukti. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak beberapa wawancara berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Jadi di sini itu saya ada tugas untuk mewawancarai pendampingan seorang orang tua gitu. Orang tua pada saat pembelajaran pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk yang pertama mungkin perkenalkan Ibu, nama Ibu siapa dulu? Ibu Ai Aliyah. Nah, di sini pekerjaannya itu Ibu setiap hari apa gitu? Rumah tangga. Ibu rumah tangga gitu ya, Bu. Nah, mungkin langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Apa sih yang Ibu rasakan ketika setelah menjadi seorang guru gitu di rumah gitu? Ya rada sesah. Kesusahan Ya kesusahannya eta belajarna seperti mengajarkan ya. Gitu ya, Bu. Terus yang selanjutnya, apa sih kendala Ibu pada saat pembelajaran daring? Kesusahan apa saja kendalanya? Apakah anaknya susah diatur atau gimana gitu? Ya kadang pada belajarnya pada daring terkadang Susah gitu. ya, kadang susah, Malah kadang main gitu. ya. Oh iya, berarti kendalanya itu dari anaknya sendiri ya, bukan dari kesusahan Ibu. Nah, mungkin selanjutnya media apa sih yang digunakan pada saat pembelajaran? Apakah menggunakan HP, Zoom, atau pertemuan, atau buku tematik, atau seperti apa? Menggunakan buku. Menggunakan bukunya itu langsung di rumah atau berkelompok gimana? Di rumah. Di rumah langsung aja, nggak berkelompok dulu, langsung dikerjakan? Ya kadang seminggu sekali kelompok. Ada gurunya juga gitu ya? Iya. Oh iya. Mungkin selanjutnya, apakah jadwal pembelajaran tersebut sama dengan jadwal pelajaran di sekolah? Enggak. Maksudnya itu seperti waktunya itu? Iya, kalau di sekolah mah kan nyampe jam 12. Nah, iya, kalau di seperti rumah mah boleh sampai sore atau pun juga malam bisa. Oh gitu. iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah pembelajaran ini menghambat pembelajaran Ibu gitu, Bu? Pembelajaran sekarang itu jadi menghambat Ibu yang mau melakukan apa? Pekerjaan rumah jadi kehambat dulu atau seperti Iya. apa? Kebanyakan apa tuh, Bu? Iya, kalau saya kan orangnya nggak setiap hari ada di rumah iya, gitu. Iya. Kadang apa Kebun kuli juga. Oh, iya, gitu. Juga. Jadi belajarnya ya nanti gitu kalau habis pulang kuli gitu ya. Itu apa? Seininya waktu Ibu Iya. luangnya. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir. Jadi Ibu ini lebih memilih sekolah online atau tetap muka gitu? Ya pengennya sekolah biasa gitu. Seperti biasa di sekolah, gitu, anak-anaknya. Jadi tidak merepotkan juga. Iya. Terus pembelajaran yang diberikan juga maksimal gitu, dan anak juga akan cepat Iya, mengerti. jadi didampingi sama gurunya gitu. Kan di sekolah tiap hari gitu Iya. ketemu sama gurunya. Iya, betul. Jadi nggak setiap orang tua paham gitu sama Iya, materi ada pembelajaran. kan ada yang ngerti, ada yang enggak pelajarannya Nah, gitu. itu iya, benar sekali. Nah, mungkin cukup sekian nih, Bu. Terima kasih. Ya, Semoga aja pandemi ini segera Iya, berlalu dan mudah-mudahan. anak-anak pun bisa belajar kembali di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Aziz. Di sini saya ada tugas dari kampus mengenai wawancara pembelajaran daring itu seperti apa yang dilaksanakan oleh orang tua. Nah, untuk yang pertama mungkin perkenalkan dulu, Ibu namanya siapa?
Ibu Aisyah ya. Ya, Ibu Aisyah. Terus keseharian ibu itu apa? Kerjanya Ya, pekerjaan. ya ke kebun aja, tani gitu. Berarti ibu rumah Ya, tangga. ibu rumah tangga ya. Nah, untuk wawancaranya mungkin yang pertama pertanyaannya itu apa sih yang ibu rasakan ketika setelah menjadi seorang guru gitu di rumah gitu? Ya bingung aja, bingung jadi apa ya, kalau belajar teh ya udah nggak bisa, Kesulitan. ya sulit belajarnya gitu. Terus anaknya suka susah Susah lagi, juga anaknya. ya susah dibilangin teh malah Nggak susah mau. ya nggak mau gitu Malah belajar. maunya main. Iya main terus, Berarti main kan HP gitu. Itu yang mungkin keresahan ibu dalam pandemi ini ya Bu. Iya. Terus yang kedua, apa saja sih kendala ibu saat pembelajaran daring gitu? Kendalanya seperti apa? Apakah sinyal, kuota? Ya sinyal juga kadang gitu, kadang susah dibuka Susah HP-nya teh. dibuka HP-nya. Ya, terus apa ya, kalau dibuka teh susah lemot gitu, Oh, lama. HP-nya teh ya lama kebukanya. Kita kebanyakan grup intinya. Ya, Untuk pertanyaan selanjutnya, media apa yang digunakan pada saat pembelajaran? Apakah Zoom, buku tematik, atau Google Classroom? Google ya, Google Google Classroom Classroom, ya, kebanyakan iya di situ. kebanyakan. Tapi kadang ada yang ditulis juga, harus Jadi ditulis. kalau Ya dibuka dulu Google Classroom-nya. Ada tugas dari situ. Ya, terus ada langsung katanya harus ditulis. Nah yang itu yang buat bingung itu nggak bisa. kesusahan Iya. itu. Jadi dari guru itu memberikan tugas lewat Google Classroom Iya. lalu Hmm. dikerjakan oleh Iya. siswanya gitu. Ya, Oh, iya. langsung ditulis juga gitu itu nyampe. Tapi ya kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu. Karena setiap Hmm. orang tua belum tentu paham gitu Ya, sama ya. materi Nggak pembelajaran. paham sama sekali orang tua. Pertanyaan selanjutnya, apakah pembelajaran ini menghambat pekerjaan ibu? Ya kadang-kadang ya menghambat sih, kadang-kadang enggak gitu. Tapi ya demi anak, demi pengen belajarnya anak gitu, pengen ya sekolah gitu, jadi ya ditunda dulu pekerjaan ibu. Diistimewakan dulu Ya, ya. ya gitu. Terus untuk pertanyaan yang terakhir, jadi untuk menurut ibu sendiri gitu, ibu lebih memilih sekolah online atau tetap muka langsung di sekolahnya gitu? Ya ibu mah yang milih sekolah tatap muka biar Langsung gitu, ya sama- biar langsung sama gurunya. ya sama guru gitu. Dah kalau Sama- ibu jadi guru teh sama sekali nggak bisa. Karena setiap orang tua belum Iya. tentu sama Iya, bisa Iya, mempelajari. nah itu jadi nggak bisa sama sekali gitu. Ya, mungkin cukup sekian ya Bu. Terima kasih atas Ya, partisipasinya. sama-sama. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, sama-sama. Betul ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Aziz. Di sini saya akan mewawancara mengenai pembelajaran online yang dilakukan oleh orang tua. Itu seperti apa? Nah, untuk pertama mungkin perkenalan dulu. Nama ibu siapa? Nama Ibu Eva. Nama ibu Eva. Nah, mungkin Iya. untuk kesehariannya ibu bekerja sebagai apa? Ya rumah tangga, ke kebun juga, bantu suami. Oh iya. Nah, terus mungkin untuk wawancaranya yaitu yang pertanyaan pertama, apa sih yang ibu rasakan ketika setelah menjadi guru anak gitu? Kendala-kendala apa gitu? Apakah merasa senang atau gimana? Ya suka bingung teh jadi kemana? Jadi pagi-pagi kerjaan numpuk gitu kan, jadi Kayak masak? gitu, kayak dulu. masak dulu sudah beres masak baru mantau gitu kepada anak-anak Baik. tos eta baru ke Kebun. kebun gitu. Jadi sok jadi ka manan ka orang kali teh antosan heula gitu, mamahna bade ke kebun heula. Jadi nggak semuanya kepantau gitu. Ente, Ya? Oh, iya. gitu. Nah, untuk selanjutnya media apa sih yang digunakan pada saat pembelajaran? Apakah menggunakan Zoom, buku tematik atau Google Classroom dan sebagainya? Ku tema
kebanyakan menggunakan buku tema Ya, gitu ya, buku Bu. tema Nah, untuk buku tema itu didapatkan dari mana gitu, Bu? dari sekolah, Dari sekolah diambil langsung atau difotokopi dulu atau diambil diambil langsung? ya, ambil di kelompok gitu. Oh, Jadi di satu tema kelompok. dikelompokkan. Oh, jadi ada kalanya juga siswa itu kelompok belajar Iya. kelompok. Oh ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang sering mendampingi anak saat pembelajaran? Ibu Ibunya sendiri, berarti ya. Kalau misalkan gitu, apakah ada juga gitu dari bapaknya gitu yang mantau? Enggak pernah. Jadi Jadi ibu sendiri. oh ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah pembelajaran ini menghambat pekerjaan ibu? Ya, Menghambatnya seperti apa, Ibu? ya dibagi-bagi aja, diatur-atur lah. Bagi-bagi waktunya susah gitu Iya. ya. Kayak ibu kan ke kebun, jadi harus ke kebun dulu. Iya. Jadi nggak Dia bisa. suka mantau dulu, baru udah siang baru ibu ke kebun gitu. Oh iya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih ya, Bu. Iya. Jadi untuk menurut ibu sendiri itu lebih memilih sekolah online apa tatap muka? Jadi anaknya langsung ke sekolah gitu. Ya kalau bisa sih tatap muka. Langsung ke sekolah. Langsung. Jadi anak-anak dia lebih semangat, ketemu meren di non. Jadi guru kan jadi tahu gitu gimana caranya mengajar anak gitu. Oh, iya. Jadi setiap orang tua belum tentu bisa Iya, mengajarkan. iya. Kan nggak apa materi yang diajarkan pun nggak sepaham seorang guru gitu. Iya. Oh, iya. Ya, mungkin cukup sekian ya, Bu, Iya. wawancaranya. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, untuk kegiatan siklus pertama telah dilaksanakan dengan baik, meliputi kegiatan wawancara kepada orang tua murid mengenai pembelajaran daring COVID-19. Lalu acara yang kedua, pembelajaran bersama anak-anak yang dilaksanakan di satu tempat atau berkelompok. Nah, untuk selanjutnya mungkin cukup sekian mengenai hasil kegiatan siklus pertama yang dilakukan di Kampung Tonjong, Desa Gidemukti. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Rizky Abdul Aziz, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Aziz. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan siklus 2, yaitu mewawancarai 2 guru sekolah dasar mengenai pembelajaran yang dilaksanakan pada saat pandemi seperti ini. Nah, wawancara ini dilakukan kepada
dua guru sekolah dasar yang berbeda, di mana narasumber satu itu berasal dari SDN 3 Cikande dan yang kedua berasal dari SDN 1 Jalupang. Nah, untuk lebih jelasnya simak video wawancara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deci Abdul Aziz dari program studi PGSD IKIP Siliwangi. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara yang sudah dijanjikan pada hari sebelumnya ya Bu, Iya. mengenai proses pembelajaran di sekolah pada masa pandemi ya. Iya. Nah, mungkin untuk biodatanya Ibu perkenalkan diri dulu Ibu. Ya. Ya, nama saya Cici Juningsi, saya megang di kelas 1 SDN Jalupang. Kebetulan rumah saya jauh dari sekolah, sekitar beda desa lah dikatakan. Dulu saya mengajar kelas 3, sekarang udah baru 2 tahun masa pandemi saya dipercayalah sama teman-teman dan Bapak Kepala Sekolah untuk mengajar di kelas 1. Jadi saya sekarang megang kelas 1. Jumlahnya yang baru sekarang yang tahun 2020-21 yaitu jumlahnya 31 orang. Nah, mungkin lanjut aja ke pertanyaan ya Bu. Iya. Mengenai proses pembelajaran daring, bagaimana teknis pembelajaran yang dilakukan di SD Jalupang gitu ya? Iya. Menurut di SD Jalupang ini kan ada beberapa macam pelajaran, ada daring, luring, dan BDR. Yang saya sering lakukan yaitu jarum jum ya. Jadi mengunjung ke tiap-tiap rumah. Misalnya jumlah siswa 31 dibagi menjadi berapa? 4 kelompok. Yang 1 5 5 5. Itu berdekatan dengan rumahnya dia, dengan rumahnya anak-anak itu. Jadi saya bisa dikatakan senang ya senang gitu kalau jarum jum. Jadi bisa ketemu sama orang tua, bisa komunikasi sama orang tua setiap hari kadang-kadang. Tapi kalau pelaksanaan jarum jum itu enggak setiap hari ya, kadang-kadang seminggu 2 lah atau 3 kali gitu untuk jarum jum. Tapi ya beda-beda kelompok itu, misalnya kelompok Cipait kan saya di kampung kami ada kelompok Cipait, misalnya ada kampung Cipait, kampung Mariuk ya. Nah untuk kelompok Cipait itu misalnya 1 hari mulai dari jam 8 jam sampai jam 9 lebih. Misalnya lari lagi ke kelompok 2, misalnya ke kelompok Mariuk itu mulai jam 10 sampai jam itulah pokoknya nama Sesuai tidak kegiatan. lebih dari 1 jam ya. Oh, baik, terima kasih. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya mengenai teknis yang sudah dilakukan dan pembelajaran yang dilakukan, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran tersebut? Apakah siswa antusias atau ada juga siswa yang masih cuek gitu terhadap pembelajaran itu? Ada juga siswa yang antusias, ada juga siswa yang cuek terhadap pelajaran. Jangankan pembelajaran sekarang masa pandemi ya, waktu-waktu dulu juga ada yang begitu, ada yang cuek, yang ada yang antusias juga siswa. Sebelum pandemi di kelas itu. Waktu dulu juga. Apalagi anak SD kelas 1 apalagi anak SD usia kelas bawah gitu ya. sulit diatur ya Bu. Sulit untuk diatur. Mengenai pembelajaran itu, apakah orang tua siswa sering membantu pembelajaran online tersebut itu di rumah? Ya, orang tua siswa dikatakan sangat keberatan kalau itu, tapi mereka secara terpaksa mungkin bisa membantu anaknya. Tapi orang tua sering ngeluh kepada saya, Bu, kapan atuh Bu masuk sekolah, saya nggak bisa ngajar Bu, kapan? Ya saya jawab, ya sabar aja, itu kan program bukan program ya, itu kan kata saya itu. Jadi kita harus bersabar dulu, kan pemerintah sayang kepada kita. Saya jawab gitu aja gitu, tapi orang tua kan mengerti gitu. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara ibu agar suasana pembelajaran itu lebih menyenangkan dan tidak jenuh gitu? Nah, untuk pembelajaran apalagi di kelas rendah ya, kelas 1, 2, dan 3 itu harus diselang-selang sampai nyanyi, sampai breaking ya sampai nyanyi-nyanyi. Terus untuk ya sambil duduk juga
saya suka begini, coba angkat tangan, ya dilemas-lemas, nah gitu, saya suka gitu ke anak. Jadi anak itu seneng gitu. Jadi nggak fokus aja ke pelajaran gitu. Nah setelah itu kembali lagi ke pelajaran, enjoy lagi. Jadi untuk menghangatkan suasana. Untuk menghangatkan suasana siswa. Gitu. Baik, untuk selanjutnya, apa kendala yang sering Ibu alami pada saat pembelajaran? Kendalanya apa aja, apalagi di kelas SD kelas 1 gitu Bu? Ya kendalanya mah banyak sih, kalau dikatakan banyak ya, kalau menurut saya mah kendalanya untuk anak usia rendah itu ya susah bacanya, susah kalau belajar itu susah lah, cara belajar membaca yang tepat itu bagaimana gitu. Yes. Pertanyaan yang terakhir mungkin, permasalahan apa gitu yang sulit Ibu atur gitu dalam pembelajaran daring ini gitu atau luring itu? Permasalahannya mungkin seperti anaknya itu sulit diatur atau gimana? Iya, waktu pembelajaran masa pandemi ini memang begitu ya, namanya anak Ya, itu kadang-kadang sulit untuk diatur, apalagi sama orang tua. Kan sekarang sebagai guru, ya ibu ini harus dikerjakan, tolong dibantu. Mungkin ya itulah, anak-anak memang dikatakan sulit diatur, apalagi masa pandemi ini, jadi nggak dilihat secara langsung sama guru terus gitu. Tidak terpantau. Tidak terpantau selamanya gitu. Kan kalau dulu mah dari mulai jam 8 sampai jam 11:30 itu untuk kelas rendah ya. Jadi dipantau sama guru, tidak sama orang tua cuma membantu di rumah aja. Baik. Mungkin sekedar masukannya Bu mengenai cara menghangatkan suasana kepada anak gitu. Ya. Nah, Ibu bisa memberikan sebuah video pembelajaran yang banyak itu di internet, di Google gitu. Terus ada juga aplikasi-aplikasi yang membuat siswa itu tertarik gitu untuk belajar, lebih belajar, seperti berlomba-lomba menjawab soal gitu. Nah, ada quizzes juga, nah seperti itu. Mungkin cukup sekian ya Bu mengenai wawancara. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya Bu bila ada kesalahan. Sama-sama, makasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk perkenalkan nama saya Rizky Abdul Aziz. Di sini saya akan mewawancari mengenai proses pembelajaran di sekolah pada masa pandemi gitu. Nah, mungkin untuk perkenalan dari Bapak sendiri gitu ya Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Bapak Andre Haji Supriyana. Kebetulan saya mengajar kelas 5 di SDN 3 Cikande, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Mungkin cukup perkenalan dari saya. Baik, untuk wawancaranya langsung ke pertanyaannya Pak. Mengenai proses pembelajaran daring, bagaimana teknis pembelajaran yang dilakukan di SD 3 Cikande gitu? Untuk proses atau teknis pembelajaran daring, di sini saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting, kemudian aplikasi WA, dan kemudian melalui media pembelajaran. Mungkin ketiga komponen ini saya gunakan dalam proses kegiatan mengajar dan belajar dalam masa pandemi ini, dalam sistem pembelajaran daring, mungkin seperti itu. Oh, jadi untuk proses pembelajarannya itu melalui online ya Pak? Ya, tidak ada offline-nya gitu? Ya, kalau offline kebetulan karena memang pemerintah menganjurkan untuk daring. Kalau dulu sempat ada luring, nah itu pun tidak lama dikarenakan Kecamatan Saguling beberapa Sudah termasuk zona ya? Ya, zona-zona merah. Jadi proses pembelajarannya dialihkan menjadi proses pembelajaran daring semuanya full gitu. Baik, terima kasih. Nah, mengenai teknis pembelajaran yang dilaksanakan tadi gitu, bagaimana respon siswa gitu terhadap pembelajaran tersebut? Apakah antusias atau ada yang cuek gitu Pak? Ya, untuk respon siswa mungkin dikarenakan ini adalah salah satu kegiatan proses pembelajaran yang dapat dikatakan kalau di SD itu mungkin baru ya, dikarenakan di masa pandemi ini memang kita harus menjaga jarak, sehingga mau tidak mau kita menggunakan proses pembelajaran daring. Nah, ada semacam antusias di mana siswa mungkin dapat
belajar waktunya itu fleksibel gitu. Akan tetapi banyak keluhan juga dikarenakan siswa inginnya, apalagi tingkat SD itu, karena pemahaman yang mungkin masih rendah, sehingga kalau belajar daring itu agak kesulitan dalam membantu materi dan keinginannya itu tatap muka gitu secara langsung gitu. Jadi kalau misalkan dari siswa ada permasalahan itu dari Bapak sendiri sulit gitu atau bagaimana? Ya kalau sulit menjelaskan gitu. Ya bukan sulit menjelaskan, tetapi kan karena pembelajaran daring ini menggunakan handphone dan membutuhkan jaringan internet tentunya kuota, sehingga kendalanya itu yaitu tadi ada beberapa siswa yang tidak memiliki gadget atau handphone. Adapun yang memiliki gadget akan tetapi jaringannya, dikarenakan memang kalau Kecamatan Saguling ini berada di daerah pebukitan, sehingga beberapa provider tidak dapat mengakses jaringan internet seperti itu. Terima kasih. Nah, mengenai pertanyaan yang sebelumnya, apakah orang tua siswa sering membantu gitu pembelajaran online ini? Oh iya, dikarenakan kan mungkin kalau tingkatan SD itu belum begitu mahir dalam menggunakan gadget, sehingga di sini ada peran penting daripada orang tua untuk tetap membantu proses pembelajaran. Salah satunya misalkan dalam penggunaan Zoom meeting. Nah, orang tua membantu anaknya untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak agar suasana pembelajaran itu lebih menyenangkan gitu? Ya, Bagaimana gitu, Pak? untuk suasana pembelajaran lebih menyenangkan mungkin ya dikarenakan tadi berbasis daring. Nah, saya membuat sebuah video pembelajaran mungkin yang dimana video pembelajaran ini saya uploadkan ke YouTube, sehingga anak-anak bisa menonton di YouTube gitu secara online ataupun offline ya. Nah, setelah itu kemudian nanti materinya dijelaskan lebih detailnya. Apabila ada yang memang kurang dipahami, ditanyakan di grup WA, sehingga saya membuat media pembelajaran itu berbentuk video pembelajaran. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa kendala yang sering dialami oleh Bapak pada saat pembelajaran daring itu? Kalau kendala mungkin lebih kepada peserta didik ya tadi ya, dimana tidak semuanya peserta didik ini memiliki fasilitas sebutnya gadget lah ya, karena kan itu salah satu media yang penting dalam daring. Nah, itu mungkin salah satu kendalanya. Banyak atau ada beberapa orang lah, ada beberapa siswa yang tidak memiliki gadget. Adapun tadi terkendala terhadap jaringan internet, dan adapun terkendala terhadap kuota ya. Mungkin meskipun pemerintah telah memberikan atau mensubsidikan kuota bagi pelajar, akan tetapi ya tidak Terrealisasi. ya tidak cukup lagi. Bukan tidak terrealisasikan, tidak cukup. Karena kan pandemi ini udah hampir 2 tahun ya mungkin, sehingga proses pembelajaran daring itu emang perlu, dan apalagi Zoom meeting memerlukan kuota yang besar untuk lihat videonya, untuk mendownload videonya ini. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin permasalahan apa yang sulit Bapak atur dalam pembelajaran? Apa gitu yang sulit diatur gitu? Kalau dalam pembelajaran daring ya, dikarenakan karena luring ini kita di Kecamatan Saguling ini udah masuk zona merah, sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran luring. Kalau dalam permasalahan daring ya itu tadi yang sangat terasa itu ketika kita mau melakukan proses pembelajaran, mungkin minat siswa antusiasnya sangat tinggi akan tetapi ketika fasilitasnya tidak memadai, gadget tidak punya, kemudian jaringan, bahkan ada beberapa siswa yang memang ketika Zoom meeting ada yang di kandang ayam, mungkin itu salah satu kendala yang bisa dipecahkan oleh mereka gitu ya. Tapi secara garis besar sih kalau kendala yaitu jaringan internet ya, sinyal, mencari sinyal gitu ya, sinyal. Karena kan memang Kecamatan Saguling ini ya tadi ada di secara geografis itu berada di pebukitan ya. Beda lah dengan di daerah kota mungkin seperti itu jaringan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian mengenai wawancara proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah pada masa pandemi di sekolah SDN 3 Cikande. Ya, mungkin itu sekian ya Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan siklus 2 yaitu mewawancarai guru sekolah dasar tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan pada saat pandemi. Alhamdulillah telah dilaksanakan dengan baik, meliputi kegiatan wawancara 1 yaitu mewawancarai guru kelas 1 dari SDN Jalupang, dan wawancara kedua yaitu guru sekolah dasar kelas 5 dari SDN 3 Cikande. Alhamdulillah telah dilaksanakan dengan baik. Mungkin cukup sekian mengenai laporan kegiatan wawancara siklus 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Aziz. Di sini saya akan melaksanakan wawancara kepada Mbak Sania Nur Fadilah. Seperti yang sudah dijanjikan pada hari sebelumnya, mewawancarai mengenai perdagangan atau usaha yang dilaksanakan pada saat pandemi seperti ini. Nah, mungkin untuk wawancaranya lanjut ke pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, usaha apa yang Mbak perjualbelikan gitu mengenai sekarang ini? Nah, di sini kan saya itu menjual ada yang cash dan juga kredit. Nah, misalkan dari yang cash ya, saya itu menyediakan seperti perlengkapan rumah, menyediakan kebutuhan rumah tangga, bahkan saya juga seperti menyediakan kebutuhan pokok ibu-ibu. Nah, untuk yang kreditnya saya menyediakan kredit handphone. Nah, di dalam kredit handphone ini bagi saya itu memiliki keuntungan yang besar jika dikreditkan seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin untuk ke pertanyaan kedua mengenai sasaran nih ya. Sasarannya itu kepada siapa itu dalam perdagangan ini? Nah, awal-awal itu sasaran pertamanya itu yang dekat-dekat ya, seperti keluarga, kemudian teman. Nah, tapi lama-kelamaan alhamdulillah saya juga sampai menjual ke luar daerah, jadi tidak di kecamatan Saguling saja. Awal-awalnya di desa, kecamatan itu sasaran saya awal-awal, tapi sekarang alhamdulillah sudah keluar dari kecamatan itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Mbak terkait penjualan pada saat pandemi seperti ini? Nah, di awal pandemi perasaan saya shock karena belum terbiasa. Namun karena udah lama ya, pandemi ini kan udah setahun lebih juga, saya mulai terbiasa dengan keadaan usaha saya di tengah-tengah COVID-19 ini. Kemudian saya juga memunculkan ide-ide baru untuk usaha apa di keadaan seperti ini. Nah, awal mulanya adanya COVID-19 ini saya shock itu karena setoran dari kreditan HP dari usaha yang sudah saya bangun gitu ya. Susah gitu ya, Bu? Iya, seperti lambat, tidak setor kayak gitu, beralasan di PHK, nggak kerja, atau karena COVID-19 ini. Awal-awal saya juga memberikan kebijakan dan saya memaklumi dengan hal-hal seperti itu karena saya juga terkena dampak COVID-19 itu. Seperti kan saya selain berjualan juga saya bekerja di sebuah tempat wisata, saya juga diberhentikan dan saya juga merasakan apa yang konsumen saya rasakan gitu. Namun karena pandemi ini tidak berakhir sampai saat ini juga, saya itu berpikir kalau konsumen saya itu menjadikan sebuah alasan, COVID-19 itu menjadikan mereka alasan tidak membayar kepada saya. Maka dari itu saya banting setir bagaimana caranya agar konsumen saya bisa membayar tepat waktu seperti sebelum adanya COVID-19. Karena sekarang juga kan pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti bantuan-bantuan, dan sekarang PPKM juga udah seperti PPKM level 4 seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk perbedaan nih, apa sih perbedaan sebelum dan sesudah pandemi? Nah, kalau sebelum pandemi ya, kalau yang cash itu banyak ya, konsumen saya tuh banyak beli ke saya karena mungkin
keuangan mereka juga normal. Terus untuk yang kredit itu mereka tepat waktu membayar uang kredit handphonenya itu ke saya tepat waktu, misalkan tanggal 2, jika pada tanggal 2 mereka bayar tepat waktu tanggal 2. Enggak seperti sekarang, misalkan jatuh pada tanggal 2 tapi mereka tuh bayarnya tanggal 10, tanggal 11, bahkan sampai ke bulan berikutnya saja mereka itu menunggak bulan sebelumnya, karena ya mungkin keuangan di tengah-tengah pandemi itu agak sulit juga. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kendala apa sih yang sering dialami pada saat menjalankan usaha ini gitu? Nah, sebetulnya kendala yang ada di usaha saya itu tergantung dari cara saya memasarkan atau menjualkan produk-produk saya juga ya. Nah, saya itu sering mengalami kendala kayak kemarin-kemarin ya, ada konsumen saya itu membeli banyak sekali makanan kepada saya, terus sudah saya siapkan. Nah, dan cerobohnya saya tidak meminta DP terlebih dahulu, sehingga ketika konsumen saya meng-cancel semua makanan yang telah dipesan, itu saya mengalami kerugian yang cukup besar bagi saya. Nah, kemudian seharusnya saya itu berpikir kalau misalnya saya meminta DP terlebih dahulu, mungkin kerugiannya juga tidak akan sebesar apa yang telah dikeluarkan waktu kemarin-kemarin yang telah konsumen saya cancel gitu. Nah, bagi saya itu ini merupakan kendala dan juga evaluasi, sebuah pengalaman juga ya. evaluasi juga buat saya gitu, bagaimana kedepannya harus seperti apa, baiknya gimana gitu. Nah, kemudian untuk usaha saya yang sering kreditin HP barang kayak gitu, kendalanya yaitu mereka tuh kadang nunggaknya itu apa ya, nunggaknya itu kalau dalam Sunda itu kamalinaan gitu ya, nunggaknya itu lama gitu. Jadi dinanti lagi nggak ada ya Mbak. Dinanti terus kan meskipun ya alhamdulillah enggak semua konsumen saya seperti itu. Wah, kalau misalkan konsumen saya seperti itu semua, mungkin sekarang saya sudah berhenti jualan karena uangnya itu mogok gitu. Kemudian pernah juga ya, saya itu mengalami ada yang ngambil barang ke saya untuk kredit, tapi tiba-tiba orang tersebut menghilang gitu, gak ada bayaran atau apa. Jadi apa ya, boro-boro dapat keuntungan gitu, modal saya aja keambil sama orang tersebut gitu. Jadi intinya saya itu punya kendala, belum bisa memanage bagaimana keuangan saya, belum bisa memanage bagaimana mengatur konsumen-konsumen, gimana biar tepat waktu bayar, gimana biar amanah kayak gitu. Baik, terima kasih mengenai wawancara ini. Saya akan memberikan sedikit saran ya Mbak mengenai kendala-kendala yang dialami seperti yang tadi dikatakan gitu ya. Mengenai tunggakan lama, mungkin Mbak bisa menggunakan dengan cara cicilan ya. Setiap per bulan itu dicicil, atau bisa dari sebulan itu satu minggu gitu ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya kendala ada konsumen yang meng-cancel. Nah, itu Mbak bisa menggunakan DP dulu ya, misalkan DP-nya itu 50% atau seperti apa ya. Nah, mungkin untuk kendala yang terakhir, seperti ada konsumen yang membawa kabur barang atau jasa yang telah Mbak kreditkannya, itu bisa menggunakan surat perjanjian. Nah, surat perjanjian ini bisa menggunakan materai. Nah, fungsinya apa? Untuk mengurangi apa ya, jadi orang tersebut itu ada takutnya mungkin ya ketika mau menjual barang yang belum lunas ataupun apa, karena ada surat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, mungkin mereka juga akan takut. Benar juga sebetulnya, kayak poin yang pertama gitu, tunggakan lama bisa kan biasanya 1 bulan itu sekali mereka store ke saya, dan itu nunggak lama mungkin karena terlalu besar dalam sebulan itu ya, disekaliin gitu ya, di satu kaligus kan uang setorannya. Mungkin yang pendapat barusan Mas bilang kepada saya itu benar ya, misalkan dari sebulan itu kan sekaligus misal 400.000 dicicil selama 1 minggu 100 ataupun berapapun yang mereka punya setorkan ke saya, daripada tidak sama sekali. Karena yang saya rasakan juga, kalau misalkan semakin
dari bulan ke bulan mereka nunggak itu malah semakin besar gitu, nggak ada surut-surutnya karena mereka itu nggak ada cicilan peser pun disetorkan ke saya. Baik, terima kasih untuk sarannya, mudah-mudahan nanti bisa saya terapkan juga ke dalam usaha saya. Terima kasih juga telah mewawancarai saya. Baik, mungkin untuk wawancaranya sudah berakhir ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizky Abdul Aziz. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara mengenai kegiatan wirausaha di tengah masyarakat pada saat pandemi seperti ini. Nah, mungkin untuk perkenalan dulu, Ibu, nama Ibu siapa? Nama Ibu Naneng. Mungkin untuk kegiatan wawancara lanjut ke pertanyaan aja ya Bu. Iya. Nah, usaha apa gitu yang Ibu perjualbelikan saat ini gitu? Ibu usahanya dagang kecil-kecilan ya, kayak makanan, minuman, seblak, pop es, kayak sosis goreng. Oh ya, baik. Mungkin pertanyaan kedua. Nah, untuk sasarannya Ibu, tadi kan Ibu ada jajanan makanan, minuman. Nah, Iya. itu sasarannya itu ke siapa ya Bu? Sebenarnya kalau sasaran ya boleh ke umum juga, tapi yang Ibu Sasarkan gitu. sasarkan ke anak-anak aja gitu, soalnya ini makanannya makanan anak-anak jajanan gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu terkait perdagangan pada saat pandemi seperti ini gitu? Mungkin untuk awal Ibu sedikit bingung sebab pembelinya kurang karena adanya PPKN, sehingga perdagangan terhambat dan kurangnya pemasukan. Tapi lama kelamaan alhamdulillah pembelinya sudah mulai ramai kembali karena sudah adanya vaksinasi. Dan itu Ibu alami selama 3 bulanan. Oh, 3 bulan ya Bu. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan sebelum dan sesudah dalam berdagang ini gitu pada saat pandemi gitu? Oh iya, mungkin kalau sebelumnya dagangnya rame, pembelinya banyak. Tapi kalau sudah Adanya pandemi gitu. adanya pandemi ya menurun, menurun. ya menurun pembelinya. Menurun karena Mungkin adanya PPKM. Oh iya, baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, apa kendala Ibu pada saat menjalankan usaha ini gitu? Kendalanya karena Ibu berada di perkampungan ya, jadi sulitnya untuk membeli pasoknya perdagangannya. Pasokan perdagangan. Iya, pasoknya perdagangan karena jaraknya jauh. Itu pun ada grosir di sini, tapi Harga belinya gitu. ya karena harga belinya sedikit, tidak seperti belanja dari pasar. Oh, jadi untuk keuntungan Ibu lebih mendapatkan dari pasar dibandingkan Iya. dari grosir gitu ya. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian mengenai wawancara. Sedikit saran ya Bu, karena Ibu di sini berdagangnya sasarannya kepada anak-anak ya Bu. Iya. Nah, mungkin dalam menjual itu Ibu harus sedikit mengurangi kayak makanan yang ada pewarnanya. Iya. Nah itu soalnya itu mempengaruhi anak juga gitu. Nah, sehingga Ibu harus berhati-hati gitu dalam menjalankan perdagangan ini gitu. Iya. Nah, mungkin cukup sekian mengenai wawancara kewirausahaan di tengah masyarakat pada masa pandemi seperti ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.